Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah perlihatkan Xiao Yan mencari Sun Er di klan Gu. Xiao Yan dia marah besar karena para ketua klan Gu berbohong bahwa Sun Er tidak ada datang ke klan Gu. Yang akhirnya Xiao Yan yang murka menghabisi dua ketua klan Gu. Dan kemudian mengatakan kepada ketua-ketua klan Gu yang masih hidup, katakan dimana Sun Er, jika tidak aku akan meratakan klan Gu ini. Yang pada akhirnya dengan ancaman seperti itu, ketua klan Gu pun mengatakan bahwa Sun Er telah dikirim kepada anak ketua Pil Palace karena dia sangat menyukai Sun Er. Mendengar hal ini Xiao Yan benar-benar sangat marah. Xiao Yan pada saat ini sangat marah, bahkan Xiao Yan hendak menamparkan Gu Ting sampai mati dengan lambaian telapak tangannya, akan tetapi Nan Erming mengulurkan tangannya untuk menahan telapak tangan Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan tertegun dan tidak mengerti mengapa Nan Erming menghentikannya. Sementara itu Nan Erming pada saat ini mengabaikan Xiao Yan dan menatap langsung ke arah Gu Ting. Nan Erming pada saat ini segera berkata bahwa dirinya akan bertanya kepada Gu Ting, dan jika Gu Ting menjawab dengan jujur maka klan Gu mungkin akan masih memiliki kesempatan untuk hidup di benua Dodi. Pada saat ini, apakah putra tetua dari Pil Palace tahu bahwa Tuan Muda Xiao Yan adalah suami dari Sun Er? Gu Ting pada saat ini tahu bahwa dirinya benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Pada akhirnya dirinya berkata dengan jujur bahwa hanya tetua pertama dan tetua kedua yang mengetahui hal ini. Mereka juga telah mendengar sedikit tentang permusuhan antara klan Xiao dengan Pil Palace, oleh karena itu dirinya benar-benar tidak akan berani untuk memberitahu bahwa Sun Er telah memiliki suami yang bernama Xiao Yan. Mendengar hal itu Nan Erming pun mengangguk dan semua orang pada saat ini merasa lega. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera melepaskan genggaman tangannya terhadap Gu Ting. Setelah itu Xiao Yan pun berbalik dan mengajak semua orang untuk pergi menuju ke Pil Palace. Di sisi lain King Muer yang dipenuhi dengan niat membunuh segera bertanya kepada Xiao Yan bagaimana nasib dengan klan kuno ini. Xiao Yan pun berbalik dan kembali menoleh ke arah Gu Ting dan merenung sejenak. Xiao Yan menyadari bahwa King Muer pada saat ini benar-benar berniat untuk membunuh. Akan tetapi Xiao Yan teringat saran Zeni hingga pada akhirnya Xiao Yan kembali membuka mulutnya untuk berbicara. Xiao Yan berkata demi Sun Er yang berada di garis keturunan yang sama dengan Gu Ting, maka Xiao Yan akan membiarkannya pergi hari ini. Tetapi jika Sun Er mendapatkan permasalahan di Pil Palace maka klan kuno benar-benar akan habis. Lalu singkat cerita kelompok Xiao Yan pada saat ini telah sampai di kota Juxi di aula utama Pil Palace. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun mereka segera melangkah ke tangga aula utama Pil Palace. Lalu bersamaan dengan itu beberapa penjaga dengan kekuatan bintang 5 Dodi di kedua sisi aula pada saat ini buru-buru memblokir semua orang. Kemudian salah seorang penjaga memerintahkan mereka semua untuk berhenti karena beraninya mereka semua masuk tanpa izin ke aula istana Pil Palace. Menanggapi teriakan itu Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini berhenti sejenak. Pada saat ini Xiao Yan merasa memang tidak mungkin untuk memaksa masuk ke Pil Palace untuk merebut Sun Er. Di dalam perjalanan menuju ke Pil Palace Xiao Yan telah memikirkan sebuah rencana, apalagi permusuhan antara Pil Palace dan Xiao Yan adalah permasalahan pribadi, tetapi permasalahan ini adalah permasalahan Pil Palace yang merebut istri dari Xiao Yan. Meskipun faktanya mengambil paksa istri orang lain adalah sebuah hinaan di benua Dodi, Xiao Yan menyadari bahwa permasalahan ini dapat digunakan untuk menamparkan wajah dari Pil Palace. Tentu saja putra tua dari Pil Palace tidak tahu bahwa Sun Er adalah istri dari Xiao Yan, oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan harus berjuang untuk kebebasan Sun Er. Sekaligus menghancurkan reputasi dan martabat dari Pil Palace. Dengan mengingat rencana ini Xiao Yan secara alami tidak akan menggunakan kekuatan, tetapi tentu saja Xiao Yan juga tidak akan bertindak sopan. Xiao Yan dengan marah segera berteriak memerintahkan yang ada di dalam untuk keluar. Lalu Doki tahap menengah bintang 7 Xiao Yan berfluktuasi dengan hebat. Dan dengan segera Doki yang melonjak ini memaksa beberapa penjaga dari aula alkemis yang merupakan bintang 5 Dodi terhuyung mundur. Kemudian seorang penjaga yang terlihat seperti seorang pemimpin segera berteriak dengan marah ke arah Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa mereka benar-benar berani bertindak liar di sini. Namun ketika dirinya hendak maju dirinya segera ditarik oleh penjaga lainnya. Menyadari hal tersebut pemimpin penjaga pun segera menyadari kekuatan dari Xiao Yan karena kekuatan ini sepertinya setidaknya memiliki tekanan bintang 7.
Dan jika itu tekanan dari Dou di bintang 6 mereka tidak akan mundur terlalu jauh. Pada akhirnya dirinya merasa sedikit tenang, tetapi di dalam hatinya debaran jantungnya menjadi semakin cepat. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini berteriak dengan keras dengan maksud mengumpulkan banyak kerumunan. Lalu suara Xiaoyan ini mengguncang telinga para penjaga yang berdenging, begitu juga dengan semua orang yang berada di sekeliling, dan seketika banyak orang yang terpancing untuk mendekat. Dan rasa ingin tahu melonjak di hati mereka. Lalu orang-orang yang berkerumun ini tentu mengenali siapakah sosok yang baru saja berteriak. Mereka benar-benar terkejut karena itu adalah sosok tampan dari Xiaoyan yang telah memurnikan cairan roh bening. Namun mereka bertanya-tanya apakah tujuan Xiaoyan datang ke Pil Palace. Selain itu Xiaoyan pada saat ini datang dengan membawa rombongan yang tampak terlihat sangat kuat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan memerintahkan penjaga untuk masuk dan memberikan informasi. Kemudian penjaga yang pada saat ini benar-benar ketakutan pun pada saat ini segera menaiki tangga dan membuka pintu aula. Pada saat ini semua pejabat senior dari Pil Palace sedang mendiskusikan masalah di aula utama. Lalu putra tetua dari Pil Palace juga pada saat ini sedang duduk di sana, dan ketika pintu terbuka sedikit mereka pada saat ini dapat mendengar suara bising di luar. Kemudian ketua agung pun mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak senang tanpa menunggu penjaga ini melapor. Dirinya bertanya mengapa di luar berisik sekali. Kemudian penjaga itu pun menangkupkan tangannya dan segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini memimpin orang menuju ke Pil Palace. Mendengar hal itu tetua agung dari Pil Palace pun sangat terkejut. Lalu dirinya pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan memerintahkan si penjaga untuk memberikan informasi dengan jelas. Kemudian penjaga itu pun segera berkata dengan perlahan bahwa Xiaoyan pada saat ini telah datang ke Pil Palace. Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini dirinya ingin bertemu dengan Tuan Muda. Xiaoyan pada saat ini menginginkan Tuan Muda untuk keluar dan bertemu dengannya. Selain itu pada saat ini juga ada banyak orang yang menonton yang berkumpul di luar aula mendengar hal itu. Putra tetua dari Pil Palace pada saat ini tiba-tiba menjadi marah, tetapi dirinya juga sangat bingung karena dirinya bersama dengan Xiaoyan sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Oleh karena itu dirinya bertanya-tanya di dalam hatinya mengapa Xiaoyan ingin bertemu dengannya. Sementara itu ketua agung Pil Palace pada saat ini menamparkan sandaran tangan dan tiba-tiba berdiri marah. Dirinya berkata bahwa Xiaoyan benar-benar sangat lancang. Dirinya berkata bahwa Xiaoyan benar-benar berani datang ke aula Pipe untuk membuat masalah dengan angkuh. Dirinya pada saat ini segera memelototi si penjaga dan mulai bertanya. Kemudian dirinya bertanya mengapa dirinya pada saat ini hanya melaporkan permasalahan ini sebagai penjaga dari aula utama. Jika seseorang datang untuk memprovokasi, bukankah mereka harus segera menindak dan menyerang orang tersebut? Mendengar perkataan tersebut penjaga ini pun ketakutan dan buru-buru melaporkan. Dirinya berkata bahwa dirinya pada saat ini bukan tidak mau, tetapi mereka benar-benar tidak bisa. Sebelum penjaga melaporkan kalimatnya, tetua ketiga pada saat ini mendengus dingin dan mulai menegur. Dirinya berteriak bahwa mereka semua benar-benar sampah tidak berguna. Xiaoyan hanyalah seorang dodi bintang 5 dan siapa di antara para penjaga yang bukan bintang 5? Mengapa mereka benar-benar tidak bisa melakukan hal itu kepada Xiaoyan? Seketika wajah penjaga pun pada saat ini berubah menjadi pahit dan dirinya lanjut menjelaskan. Si penjaga berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini bukanlah seorang bintang 5 dodi. Begitu para penjaga mengelilinginya, Xiaoyan mengejutkan para penjaga dengan gelombang doki miliknya. Para penjaga semuanya terhuyung dan hampir terjatuh merasakan lonjakan energi ini. Mereka menyadari bahwa itu bahkan bukan kekuatan puncak bintang 6 dodi. Menurut penilaian penjaga setidaknya Xiaoyan pada saat ini berada di bintang 7. Lalu semua orang di aula pada saat ini bingung dan tidak percaya dengan perkataan si penjaga. Sudah berapa tahun sejak Xiaoyan keluar dari gua pembantaian berdarah? Xiaoyan adalah ras manusia dan bukanlah ras iblis. Bahkan jika Xiaoyan berlatih keras siang dan malam, Xiaoyan tidak akan mungkin untuk mencapai bintang 7 secepat ini. Ketua ketiga pada saat ini segera berkata bahwa dirinya benar-benar tidak percaya Xiaoyan ini pasti telah meminum sejenis pil yang dapat sangat meningkatkan fluktuasi dolkinnya. Menanggapi hal tersebut ketua agung pun mengerutkan kening dan berkata bahwa hal itu belum tentu karena siapa di antara mereka yang pernah mendengar ramuan ajaib seperti itu yang dapat meningkatkan tingkat fluktuasi doki sebanyak 2 bintang. Tentu semua orang pada saat ini menyadari memang ada obat seperti itu, akan tetapi itu hanya meningkatkan 1 bintang dan dalam hal pemahaman pil obat tidak ada orang yang bisa melampaui pil paleles. Oleh karena itu perkataan dari tetua agung ini pun dengan cepat mendapat anggukan persetujuan semua orang. Sementara itu tetua agung pada saat ini bertanya kepada para penjaga. Dirinya bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini datang sendirian. Penjaga pun segera menjawab bahwa si Xiaoyan pada saat ini membawa 6 orang bersamanya. Ketua agung pun pada saat ini segera bertanya kekuatan macam apakah yang dimiliki oleh orang-orang yang dibawa Xiaoyan. Apakah itu lebih kuat dari Xiaoyan atau lebih lemah?
Penjaga pun pada saat ini segera berkata bahwa menilai dari kekuatan bawahannya maka tidak satu pun di antara 6 orang ini sekuat Xiao Yan, seharusnya mereka pada saat ini setidaknya berada di tahap bintang 6 Dodi. Mendengar hal tersebut, Ketua Agung pada saat ini benar-benar merasa lega, lalu Ketua Agung pun segera memerintahkan si penjaga untuk kembali dan memerintahkan untuk menahan Xiao Yan berbuat onar, dan pada akhirnya si penjaga pun keluar. Dan setelah menutup pintu, Tetua Agung pada saat ini mulai bergumam dirinya berkata pantas saja mereka tidak bisa menjatuhkan Xiao Yan. Bahkan Lan Yang dan 16 Dou di tingkat bintang 6 dan 7 lainnya benar-benar dikalahkan karena ternyata Xiao Yan sama sekali bukan bintang 5 tetapi sudah bintang 7 Dodi. Mungkinkah Xiao Yan ini mendapat resep obat mujarab yang bisa langsung dengan sangat cepat meningkatkan kekuatannya? Sementara itu di sisi lain tetua ketiga pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan diri lagi, dirinya berkata bahwa beberapa orang bintang 6 Dodi dan satu orang bintang 7 Dodi benar-benar berani dengan lancang menuju ke Aula Pil Palace. Bahkan kelompok mereka benar-benar berani menghina putra tetua dari Pil Palace sehingga dirinya harus keluar untuk memberi mereka semua pelajaran dan ingin melihat apakah bintang 7 Xiao Yan ini asli atau palsu. Menanggapi hal tersebut, Tetua Agung pun menghentikan tetua ketiga dan memintanya untuk menunggu. Tetua Agung dengan curiga segera berkata, tidakkah menurut mereka hal ini aneh? Mendengar perkataan ini, semua orang seketika menoleh ke arah Tetua Agung. Dirinya pada akhirnya segera berkata agar mereka semua memikirkan apa yang akan dirinya sebutkan. Mereka telah menyerang dan berniat membunuh Xiao Yan sebanyak 3 kali tetapi tetap gagal, bahkan hampir semua orang yang mereka kirim pada saat ini telah benar-benar dibunuh oleh Xiao Yan. Oleh karena itu tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk tidak mengetahui itu adalah tindakan dari Pil Palace, tetapi selama ini Xiao Yan benar-benar tidak pernah membuat pernyataan dan juga tidak mendekati mereka untuk penjelasan lebih lanjut. Xiao Yan benar-benar belum memberikan tindakan atas penyerangan yang dilakukan Pil Palace kepadanya. Namun jika Xiao Yan memang berniat melakukan hal itu, kenapa baru sekarang Xiao Yan datang ke sini? Selain itu, kedatangan dari Xiao Yan bukan untuk bertemu dengan kepala Pil Palace. Xiao Yan pada saat ini malah menargetkan putra tetua dari Pil Palace. Pernyataan dari Tetua Agung ini membuat semua orang pejabat tinggi mengalihkan perhatian mereka ke putra tetua Pil Palace bernama Danyan. Lalu Danyan juga pada saat ini tampak tertekan dan mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa dirinya juga ingin tahu mengapa alasan Xiao Yan ingin bertemu dengannya. Dirinya belum pernah bertemu dengan Xiao Yan sebelumnya dan dirinya tidak memiliki keluhan. Mendengar perkataan tersebut, semua orang pada saat ini menyadari bahwa hal ini benar-benar membingungkan. Sementara itu tetua pertama pada saat ini segera berpikir dan mulai berbicara. Dirinya bertanya kepada semua orang apakah ada seorang yang memicu kesalahpahaman antara Xiao Yan dan tuan muda pertama. Menanggapi hal tersebut, tetua kedua dari Pil Palace pada saat ini segera mulai membuka mulutnya. Dirinya berkata tidak peduli siapapun itu, karena Xiao Yan telah sampai ke Pil Palace maka mereka pada saat ini harus menghancurkannya. Xiao Yan telah datang ke aula utama untuk membuat-buat masalah bagi putra tetua tanpa alasan apapun. Maka mereka pada saat ini harus dengan cepat keluar dan meluruskan nama dari putra tetua Pil Palace. Melihat semua orang yang pada saat ini bersemangat, Tetua Agung pada saat ini melirik ke arah semua orang. Pada akhirnya dirinya berkata bahwa dirinya tidak peduli jika telah terjadi kesalahpahaman karena Xiao Yan telah datang ke pintunya. Dirinya akan memperlakukan Xiao Yan sebagai penyebab masalah yang sengaja. Dirinya akan menjadikan hal ini sebagai provokasi yang disengaja oleh Xiao Yan. Oleh karena itu, maka Tetua Agung benar-benar akan dapat membunuh Xiao Yan kali ini. Setelah mengucapkan perkataan ini, dirinya pun segera melambaikan tangannya dan pintu yang berat segera terbuka perlahan. Pada akhirnya Ketua Agung dari Pil Palace memimpin sekelompok orang pejabat tingkat tinggi untuk keluar perlahan. Lalu kerumunan yang besar dan berisik di luar pada saat-saat ini tiba-tiba terdiam. Melihat ke arah Ketua Agung, bahkan hampir semua anggota tingkat tinggi dari Pil Palace yang tidak pernah terlihat pada saat ini ikut keluar. Pada saat yang bersamaan semua orang juga pada saat ini melihat ke arah Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain, Tetua Agung dari Pil Palace pada saat ini menuruni anak tangga yang tinggi dan mengamati lingkaran dengan mata tajam. Ketika matanya menyapu Xiao Yan, sosoknya seketika benar-benar terkejut. Semua anggota tingkat tinggi dari Pil Palace juga terkejut ketika mereka mempelajari sosok Xiao Yan. Namun pada saat ini Tetua Agung dari Pipe berpura-pura tidak melihat Xiao Yan sama sekali. Dirinya berteriak kepada semua penjaga dari Pil Palace dan berkata bahwa mereka semua adalah sekelompok sampah. Mengapa mereka membiarkan kelompok Xiao Yan membuat keributan di gerbang istana aula utama miliknya?
Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak peduli dengan teriakan tersebut. Xiaoyan bahkan tidak melihat Master Aula dari Pil Palace sama sekali. Xiaoyan merasakan fluktuasi doki yang dimiliki oleh putra tetua dari Pipe. Kemudian mata Xiaoyan pada saat ini selalu tertuju kepada Dan Yan yang merupakan putra tetua dari Pil Palace. Mata Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan amarah dan hati Xiaoyan penuh dengan niat membunuh yang kuat. Sementara itu di sisi lain Dan Yan pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang memelototinya dengan penuh tatapan menghina. Dan Yan pada saat ini sangat marah sehingga dirinya berharap bahwa dirinya bisa membunuh Xiaoyan dengan segera. Ketua Agung mulai membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa Xiaoyan benar-benar berani membawa orang ke pintu Pil Palace untuk menghina putranya yang tercinta. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar menarik begitu banyak orang untuk menonton. Oleh karena itu katakan kepadanya, apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar sengaja untuk memprovokasi? Lalu jika Xiaoyan dan putranya memiliki konflik atau permusuhan, maka itu masuk akal dan dirinya tidak akan memihak. Tetapi pada saat ini putranya dan Xiaoyan belum pernah bertemu sama sekali. Oleh karena itu di manakah konflik dan permusuhan di antara mereka? Jelas bahwa pada saat ini Xiaoyan benar-benar sengaja untuk membuat permasalahan. Seperti Xiaoyan ingin menaikkan nama Xiaoyan dengan menghina Pil Palace di hadapan mereka. Lalu, jika Xiaoyan tidak memperjelas permasalahan ini di depan umum, maka bahkan jika itu di kota Juxi, Pil Palace benar-benar akan memenggal kepala. Xiaoyan mendengar perkataan yang menggelegar ini. Kerumunan yang pada saat ini menonton benar-benar sangat gempar. Apalagi putra tertua dari Pil Palace benar-benar tidak mengenali Xiaoyan. Mereka menyadari dari perkataan tersebut pada saat ini jika Xiaoyan tidak memiliki alasan yang jelas, maka tentu saja Xiaoyan dapat dikatakan pada saat ini benar-benar memprovokasi Pil Palace. Semua orang pada saat ini melihat ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang dipenuhi dengan penghinaan. Meskipun begitu Xiaoyan mengabaikan semua orang yang pada saat ini berbisik. Xiaoyan berteriak agar semua orang pada saat ini diam. Lalu semua orang akhirnya terdiam dan memandang ke arah Xiaoyan yang pada saat ini sepertinya hendak berbicara. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan menatap Master Aula Alkemis sebentar sebelum akhirnya Xiaoyan membuka mulutnya. Meskipun mata Xiaoyan dipenuhi dengan amarah, namun suara Xiaoyan pada saat ini masih tetap stabil. Pil Plus adalah penguasa dari Aula Pil Palace dan bukanlah bajingan jalanan, tapi mengapa dirinya mengizinkan putranya merampok istri Xiaoyan? Selain itu kepala Pil Palace benar-benar membingungkan publik dengan akan membunuh Xiaoyan sengaja memprovokasi. Bukankah dengan begitu maka mereka semua dikatakan sebagai orang-orang yang tidak tahu malu? Mendengar perkataan Xiaoyan ini kerumunan pada saat ini benar-benar menjadi gembar karena ternyata putra tertua dari Pil Palace mengambil istri Xiaoyan secara paksa. Maka tidak heran jika Xiaoyan pada saat ini benar-benar datang ke Aula Alkemis untuk membuat keributan. Lalu pada akhirnya kerumunan pada saat ini segera memandang ke arah Dan Yan. Setiap tatapan ini dipenuhi dengan keheranan dan penghinaan. Lalu wajah Dan Yan pada saat ini berubah menjadi pucat dan dirinya benar-benar bingung. Dirinya bertanya-tanya di dalam hatinya apakah dirinya benar-benar mengambil istri Xiaoyan. Tetapi jika memang benar begitu, kapankah dirinya mengambil istri Xiaoyan ini? Dan Yan dengan penuh emosi segera berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar berkata omong kosong. Tetapi begitu dirinya mengucapkan perkataan ini, dirinya teringat sesuatu. Dan Yan ingat bahwa dirinya mendapatkan seorang wanita cantik baru-baru ini, tetapi Sun Er ini berasal dari klan kuno. Namun Dan Yan kembali teringat bahwa Sun Er berasal dari benua Doki dan itu adalah benua yang tampaknya sama dengan asal dari Xiaoyan. Dan Yan pun bertanya di dalam hatinya, mungkinkah Sun Er ini benar-benar istri Xiaoyan? Tidak heran pada saat ini Xiaoyan berani mengabaikan kemarahan dari Pil Palace yang menggelegar di atas langit. Tetapi Dan Yan pada saat ini berkelit karena itu bukan semacam perampasan seorang istri. Dan Yan bahkan tidak tahu bahwa Sun Er benar-benar telah memiliki seorang suami. Pada akhirnya Dan memutuskan untuk berbicara, tetapi didahului oleh Ketua Agung. Ketua Agung pada saat ini menyadari bahwa Dan Yan berbeda dengan putra bungsunya yang bernama Danding. Ketua Agung pun segera berkata dengan tegas menyangkal perkataan dari Xiaoyan. Dirinya berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah sengaja memfitnah Dan Yan. Xiaoyan berkata bahwa putranya telah merebut istri Xiaoyan. Namun pada saat ini siapakah yang akan percaya dengan omong kosong tersebut? Sepertinya Xiaoyan pada saat ini benar-benar mencari sebuah kematian. Lalu setelah berbicara Tetua Agung segera mengangkat telapak tangannya untuk dilesatkan ke arah Xiaoyan. Sementara itu ekspresi Xiaoyan pada saat ini benar-benar tetap dingin.
Xiao Yan segera berkata apakah mereka merasa tidak bersalah lalu mengapa mereka pada saat ini ingin membunuh kelompok Xiao Yan. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, telapak tangan dari Tetu Agung Peles segera berhenti. Pada akhirnya dirinya segera tersenyum dan berkata jika memang begitu permasalahannya maka dirinya ingin melihat apakah Xiao Yan memiliki bukti atas apa yang Xiao Yan katakan. Jangan sampai Xiao Yan pada saat ini benar-benar terbukti hanya menuduh Pil Palace. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah Dan Yan dan mengucapkan setiap kata dengan jelas dari mulutnya. Xiao Yan berkata agar Tetua Agung Pil Palace menanyakan kepada putranya apakah dirinya menculik seorang wanita bernama Suner dari klan kuno. Dan di penjara di Pil Palace. Menanggapi hal itu Dan Yan pada saat ini gemetar dan hanya bisa terdiam. Dan Yan tahu betul bahwa jika dirinya tidak menjawab dengan sangat baik pada saat ini maka reputasinya benar-benar akan anjlok. Begitu juga dengan reputasi dari Pil Palace. Tetapi Dan Yan pada saat ini berpikir bagaimana cara menjawab pertanyaan Xiao Yan ini. Sementara itu Ketua Agung Pil Palace pada saat ini sudah mengetahui permasalahan ini. Di dalam hatinya tidak ada yang lebih mengenal seorang putranya lebih baik. Jika dibandingkan dengan orang lain dirinya tahu bahwa pertanyaan dari Xiao Yan ini memang benar bahwa istri Xiao Yan benar-benar ditangkap oleh Dan Yan. Sementara itu pada saat ini Dan Yan menoleh ke arah Tertua Agung dan menyadari sesuatu dari tatapannya. Dan Yan menyadari bahwa wajah dari Pil Palace tidak bisa hilang pada saat ini. Reputasi yang dimiliki oleh Dan Yan baik Pipe mungkin akan buruk, tetapi hal ini akan menjadi lebih baik jika mereka bisa mengambil kesempatan untuk membunuh Xiao Yan. Menyadari hal ini dirinya pun tampak begitu bertekad dan segera tertawa keluar. Lalu setelah tawa ini terhenti dirinya pada saat ini segera menatap ke arah Xiao Yan dan mulai berbicara. Dirinya pun segera berkata apakah Sun Er yang Xiao Yan maksudkan sama dengan Sun Er yang berasal dari klan kuno? Jika Xiao Yan memang mencari Sun Er yang berasal dari klan kuno itu, maka tolong pada saat ini Xiao Yan jangan membingungkan publik dan menjebak Dan Yan. Nona Sun Er memang bersama dengan Dan Yan tetapi mereka saling mencintai. Dirinya bertemu dengan Nona Sun Er ketika dirinya sedang dalam perjalanan menuju ke klan kuno. Namun di tengah perjalanan di kota air mata menuju ke suku kuno sangat sulit bagi Dodi Bintang 3 untuk menjamin keselamatan dari Nona Sun Er. Dan seperti yang semua orang tahu bahwa keluarga kuno adalah anak perusahaan dari Pil Palace. Karena Dan Yan telah bertemu dengan Sun Er, bagaimana mungkin dirinya tidak menjaganya? Oleh karena itu mereka berteman dengan baik dan saling melindungi di sepanjang jalan. Nona Sun Er dan dirinya berbicara dengan sangat bahagia di sepanjang jalan. Bahkan selama perjalanan ini mereka berdua benar-benar memiliki rasa suka satu sama lain. Lalu dengan kecantikan yang dimiliki oleh Sun Er, Dan Yan benar-benar tertarik dan mengajak Sun Er untuk memiliki hubungan yang lebih serius. Menanggapi hal tersebut Nona Sun Er pada akhirnya setuju dengan Dan Yan. Lalu Dan Yan telah jatuh cinta bersama dengan Sun Er selama ribuan tahun lamanya. Selama itu pula Sun Er tidak pernah memberitahunya bahwa dirinya memiliki suami di benua Dodi. Dan dengan cerita ini lalu dari manakah asal teori Xiao Yan bahwa Dan Yan mengambil istrinya? Istri Xiao Yan telah senang bersama dengan orang lain, namun Xiao Yan pada saat ini berani menunjukkan dirinya di sini dan memfitnah bahwa Dan Yan mengambil istrinya. Bukankah dari cerita ini mereka semua bisa menyimpulkan meskipun Sun Er ini adalah istri Xiao Yan tetapi dirinya benar-benar telah melupakan Xiao Yan pada saat ini. Dan Yan benar-benar bersimpati atas kesedihan yang dialami oleh Xiao Yan. Mendengar hal itu Xiao Yan tentu saja sangat marah dan berkata bahwa itu hanyalah omong kosong belaka. Sun Er mencintai Xiao Yan lebih dari apapun dan jelas pada saat ini Dan Yan benar-benar terpesona melihat kecantikan Sun Er. Oleh karena itu Dan Yan berkolusi dengan tetua klan kuno untuk menempatkan Sun Er sebagai tahanan rumah. Sementara itu di sisi lain Dan Yan pada saat ini menghela nafas penuh kemenangan dan berpura-pura bersimpati kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa sebagai seorang pria dirinya benar-benar mengerti bagaimana perasaan Xiao Yan yang dicampakkan karena itu benar-benar sungguh menyakitkan dan tidak dapat diterima bagi pria manapun. Setelah dikhianati oleh wanitanya sendiri tentu saja dirinya akan merasa sangat malu terlebih lagi dengan wanita yang secantik itu. Mendengar hal itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat marah hingga hampir tindak mengamuk. Namun ketika Xiao Yan berniat untuk bergerak dan Nan Erming segera mengingatkan di belakang telinga Xiao Yan. Nan Erming berkata agar tuan muda Xiao Yan jangan tertipu oleh perkataannya. Xiao Yan pada saat ini akhirnya segera tersadar lalu Xiao Yan menekan emosi di dalam hatinya. Dan segera melotot ke arah Dan Yan. Xiao Yan segera berkata bahwa ini hanyalah pernyataan sepihak dari Dan Yan. Jika hal itu memang benar, apakah Dan Yan pada saat ini berani membiarkan Sun Er keluar dan menjelaskan hal itu secara pribadi? Mendengar pertanyaan Xiao Yan,
Ini kerumunan pun seketika berubah kembali menjadi gempar, bahkan kerumunan orang ini berbisik bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan itu memang benar. Biarkan Sun Er keluar dan berbicara sendiri. Mengapa mereka berdua berdebat di sini tanpa ada orang yang bisa membuktikan? Lalu banyak ejekan pada saat ini segera keluar dari kerumunan ditujukan ke arah Dan Yan. Sementara itu di sisi lain Dan Yan benar-benar sangat kecewa karena Xiaoyan tidak terpancing dan kehilangan akal sehatnya. Pada saat ini Dan Yan hanya bisa terdiam, karena jika dirinya mengeluarkan Sun Er untuk permasalahan ini maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Di sisi lain melihat wajah suram dan keheningan dari Dan Yan, Xiaoyan pun mulai lanjut berbicara. Xiaoyan meledek jika Dan Yan pada saat ini memang benar. Mengapa Dan Yan masih takut akan konfrontasi yang dilakukan oleh Sun Er jika dirinya keluar? Dan Yan pada saat ini merenung sejenak mendengar perkataan Xiaoyan sebelum akhirnya dirinya segera berbicara dengan keras. Dan Yan berkata bahwa awalnya dirinya bersimpati kepada Xiaoyan, tetapi dirinya pada saat ini tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar lebih menyedihkan. Sun Er pada saat ini benar-benar tidak memiliki nama Xiaoyan di dalam hatinya. Oleh karena itu dirinya pada saat ini benar-benar tidak ingin bertemu dengan Xiaoyan. Menurut Xiaoyan, apa yang harus Dan Yan lakukan jika Sun Er memang menginginkan seperti itu? Mendengar perkataan dari Dan Yan ini, kerumunan seketika juga menyadari apa yang dikatakan oleh Dan Yan memang benar, karena jika si wanita memang sudah tidak ingin bertemu dengan si pria, lalu apa yang harus dilakukan oleh si pria? Mendengar kerumunan yang pada saat ini berbalik mendukung Dan Yan, tentu saja ekspresi Dan Yan pun berubah menjadi tenang. Sementara itu ekspresi Xiaoyan pada saat ini benar-benar muram dan Xiaoyan benar-benar tidak tahan lagi. Sementara itu di sisi lain semua orang dari Pil Palace juga pada saat ini diam-diam menaikkan doki mereka. Mereka benar-benar menunggu kesempatan sampai Xiaoyan bergerak, karena jika Xiaoyan benar-benar bergerak maka dengan begitu mereka dapat membunuh Xiaoyan sebagai sesuatu hal yang biasa. Mereka bisa berdalih bahwa mereka pada saat ini hanya melakukan pertahanan diri. Sementara itu wajah Xiaoyan pada saat ini pucat dipenuhi dengan kemarahan yang melonjak di dalam hatinya. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, akan tetapi pada saat yang sama Nan Erming segera melangkah di depan Xiaoyan. Nan Erming segera berkata kepada Dan Yan untuk menenangkan Xiaoyan. Dan Yan berkata bahwa Sun Er benar-benar bersungguh-sungguh tidak ingin bertemu dengan tuan muda Xiaoyan, tetapi dirinya benar-benar tidak berani membiarkan Sun Er maju untuk menceritakan yang sesungguhnya. Pada saat ini permasalahannya adalah mereka tidak tahu apa yang dikatakan oleh Dan Yan ini benar atau tidak. Jika yang dikatakan oleh Dan Yan ini memang benar, maka beranikah mereka pada saat ini bersumpah demi reputasi dari Pil Palace untuk membukti hal ini? Perkataan dari Nan Erming ini benar-benar sangat tajam dan langsung menuju ke intinya, apalagi Pil Palace selalu mengatakan bahwa mereka akan bertindak adil untuk siapapun. Lalu semua pejabat tinggi di Pil Palace tiba-tiba mengubah ekspresi mereka setelah mendengar pernyataan dari Nan Erming, karena di benua Dou disumpah tidak bisa dibuat dengan sembarangan. Semua orang menganggap sumpah itu adalah hal yang sakral dan hikmat. Semua orang yakini bahwa begitu sumpah diucapkan maka itu akan tunduk pada semacam batasan dalam kegelapan. Tetapi pada saat ini mereka menyadari ada kebohongan jika mereka melakukan sumpah. Oleh karena itu cepat atau lambat jika mereka melakukan sumpah maka akan ada hukum yang diterima oleh Pil Palace. Dan untuk sesaat semua orang pada saat ini benar-benar panik dengan kata-kata dari Nan Erming dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pada saat ini hanya Ketua Agung Pil Palace yang masih tetap tenang dan dirinya dengan marah segera berteriak kepada Nan Erming. Dirinya berkata bahwa Nan Erming benar-benar sangat lancang. Apakah menurut mereka permasalahan antara pria dan wanita ini layak dibuktikan dengan reputasi alkemis? Mereka menanggapi hal itu. Nan Erming pada saat ini tersenyum. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini bertanya dengan dingin, apakah mereka semua takut? Apakah mereka tidak berani bersumpah demi reputasi dari Pil Palace? Jika mereka memiliki kebenaran di hati mereka, mengapa mereka pada saat ini harus takut untuk bersumpah? Sebuah sarkasme yang dilayangkan oleh Xiaoyan ini tidak diragukan lagi, benar-benar seperti belati yang menusuk jantung dari orang-orang Pil Palace. Menghadapi ejekan dari Xiaoyan ini, Tetua Agung dari Pil Palace hanya bisa tersenyum datar. Lalu ketidaksetujuan di sudut mulutnya pada saat ini segera terlihat dan dirinya mulai membuka mulutnya untuk berbicara. Pada saat ini dirinya berkata, sepertinya dapat dilihat bahwa apa yang Xiaoyan sebutkan dengan mencari istrinya hanyalah sebuah alasan. Tampaknya memang benar bahwa saat ini Xiaoyan ingin membuat namanya terkenal dengan memprovokasi Pil Palace. Tampaknya pada saat ini Pil Palace benar-benar terlalu banyak memberi toleransi kepada Xiaoyan lagi dan lagi.
Jika Pil Palace terus mundur, maka orang-orang di dunia akan memandang rendah Pil Palace. Setelah mengucapkan perkataan ini, aura yang awalnya tenang dari Tetua Agung Pil Palace tiba-tiba melonjak, kemudian tatapannya pada saat ini menatap tajam ke arah kelompok Xiao Yan, dan dokinya segera melesat ke depan. Lalu hati Xiao Yan juga pada saat ini tenggelam dan matanya pada saat ini menatap dengan dingin ke arah Tetua Agung Pil Palace dengan kekuatan tahap menengah bintang 7. Namun Xiao Yan pada saat ini menekan aura tersebut. Xiao Yan dengan segera berteriak, apakah Pil Palace pada saat ini ingin menunjukkan kekuatannya? Dirinya yang bernama Xiao Yan datang ke sini hari ini hanya untuk mencari istrinya. Jika mereka semua tidak berani bersumpah atas nama Pil Palace, maka biarkan Sun Er keluar. Selama Sun Er memberitahu Xiao Yan bahwa hubungannya telah rusak bersama dengan Xiao Yan, maka Xiao Yan akan berbalik dan segera pergi dan menerima semua konsekuensinya. Kata-kata dari Xiao Yan ini benar-benar lebih tajam daripada pedang. Lalu Tetua Agung Alkemis pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan sedikit mengerutkan keningnya, lalu niat membunuh di matanya pada saat ini menjadi semakin kuat. Ketua Agung pada saat ini segera kembali berbicara dengan sangat tegas. Dirinya berkata bahwa toleransi yang diberikan oleh Pil Palace benar-benar terbatas. Xiao Yan benar-benar besar mempermalukan reputasi Pil Palace dengan apa yang terjadi hari ini. Oleh karena itu pada saat ini dirinya tidak keberatan membiarkan Xiao Yan mengalami kemarahan dari Pil Palace. Karena itu akan menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa tidak mudah menuangkan air kotor ke tubuh Pil Palace mereka. Tetua Agung dari Pil Palace ini yakin bahwa Xiao Yan benar-benar tidak akan menyerah. Pada saat ini dirinya benar-benar bersiap dan berharap Xiao Yan tidak tahan lagi dan pergi menyerang mereka, sehingga dengan begitu maka dirinya akan dengan cepat segera menyerang Xiao Yan dan membunuhnya. Sementara itu di sisi lain tentu saja Xiao Yan tidak akan menyerah karena Sun Er telah dipenjara oleh Pil Palace. Xiao Yan menyadari bahwa sekarang sudah dipastikan Pil Palace sama sekali tidak berniat untuk melepaskan Sun Er, maka pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak memiliki pilihan lain selain melawan. Tidak peduli seberapa kuatnya Pil Palace, maka Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak akan mundur. Xiao Yan memelototi kerumunan orang dari anggota Pil Palace dengan sangat tajam. Xiao Yan segera berteriak dengan suara yang keras seolah-olah menyatakan sesuatu. Xiao Yan berteriak bahwa putra tertua dari Pil Palace telah menculik istrinya. Tidak berhenti dengan perilaku tercela seperti ini, mereka juga mencemarkan nama baik Xiao Yan. Bukankah hal itu benar-benar dapat disebut sebagai provokasi yang disengaja? Hal ini menunjukkan betapa kejam dan tidak tahu malunya Pipe. Tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak peduli seberapa kuatkah Pil Palace karena dirinya yang bernama Xiao Yan akan terus berjuang untuk istrinya. Mendengar perkataan yang menggelegar ini pada saat ini kerumunan penonton juga secara kasar mengetahui kebenaran dari permasalahan ini. Mereka semua bersimpati untuk Xiao Yan. Di dalam diam mereka menyadari meskipun Xiao Yan pada saat ini tidak akan bisa menghadapi Pil Palace, namun Xiao Yan dan benar-benar memiliki keberanian yang teguh untuk mengambil istrinya, sehingga dengan hal ini saja semua orang bisa menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini memang benar. Sementara itu di sisi lain Tetua Agung Pil Palace pada saat ini segera berteriak. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan telah secara terbuka menentang Pil Palace. Bersamaan dengan perkataan itu semua tertua dari Pil Palace pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan mata jahat. Dan Yan juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan tegas dan memikirkan sosok Sun Er. Dirinya tidak menyangka bahwa Sun Er akan menolak dan Yan hanya untuk Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar berniat untuk membunuh Xiao Yan di sini hari ini juga. Sementara itu melihat situasi yang tidak kunjung membaik, kerumunan penonton mundur satu demi satu dengan gugup dan penuh harap. Mereka menyadari bahwa pada saat ini akan segera terjadi pertarungan yang sangat sengit. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan meletakkan tangannya di lengan bajunya. Xiao Yan dengan cepat mengirim pesan kepada Zeni sebelum akhirnya mengeluarkan pedang kuno api surgawi. Lalu kelompok Xiao Yan juga pada saat ini bersiap untuk pertempuran berdarah dan diam-diam menatap ke arah kelompok Pil Palace yang mendekat selangkah demi selangkah. Namun pada saat ini tiba-tiba sesosok cantik segera terbang di depan. Sosok ini memegang cambuk panjang di tangannya dan berkata dengan suara yang tinggi kepada orang-orang dari Pil Palace. Sosok ini adalah King Muer yang seketika berkata agar mereka semua jangan melupakan bahwa ini adalah kota Juxi. Beraninya orang-orang dari Pil Palace ini melakukan tindakan seperti itu di kota Juxi. Melihat hal ini semua tertua dari Pil Palace seketika terdiam. Mereka tentu saja menyadari bahwa ini adalah sosok King Muer yang dulunya adalah putri dari keluarga klan Iblis Darah. Tetapi mereka juga menyadari bahwa sekarang King Muer merupakan putri dari seluruh klan Iblis. Namun di saat kondisi yang kritis ini mereka tidak menyangka King Muer akan melangkah maju untuk berdiri di hadapan Xiao Yan. Akhirnya Tetua Agung pun segera berkata bahwa dirinya pada saat ini harus memberi pelajaran kepada mereka yang berani memprovokasi Pil Palace. Mengapa Nona King Muer yang merupakan putri dari klan Iblis Darah ingin masuk ke air berlumpur ini?
Menanggapi hal itu, King Muer pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan dan klan iblis darahnya selalu dalam hubungan baik. Selain itu, King Muer juga sudah mengenal Xiao Yan sejak lama. Oleh karena itu, King Muer pada saat ini tentu saja ingin mencari keadilan untuk Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain, Tetua Agung Pil Palace pada saat ini tersenyum, lalu Tetua Agung pun lanjut berkata, meskipun Nona King Muer adalah adik perempuan dari Kaisar Iblis, meskipun klan iblis darah mereka adalah keluarga kerajaan dari ras iblis, namun Pil Palace mereka benar-benar tidak takut dengan hal itu. Sementara itu di sisi lain, King Muer pada saat ini kembali mulai berbicara. King Muer segera berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar tidak masuk akal, karena jika mereka tidak bisa membawa Sun Er keluar, maka mereka hanya harus bersumpah. Apakah yang pada saat ini mereka takutkan hingga mereka tidak bisa mewujudkan kedua hal tersebut? Bukannya mewujudkan kedua hal tersebut, tetapi mereka pada saat ini benar-benar ingin mengotori perjanjian di kota Juxi. Mendengar perkataan King Muer yang benar-benar sangat tajam ini, Xiao Yan diam-diam memuji King Muer di dalam hatinya. Sementara itu Tetua Agung dari Pil Palace pada saat ini hanya bisa terdiam sejenak, lalu pada akhirnya dirinya berkata bahwa dirinya di sini pada hari ini hanya untuk memberi pelajaran kepada mereka yang memprovokasi Pil Palace mengenai aturan tidak diperbolehkannya pertempuran di kota Juxi. Maka Ketua Agung akan memberikan penjelasan kepada dunia sesudah menyelesaikan permasalahan ini. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Tetua Agung pun segera melihat sekeliling ke arah kerumunan. Tetua Agung segera berkata kepada semua orang bahwa dirinya sepenuhnya mempertimbangkan pendapat semua orang yang hadir di sini. Pipe akan mempertimbangkan pendapat semua orang yang memiliki keberatan jika Pipe menghukum orang yang berani memprovokasi mereka di kota Juxi. Jika ada orang yang memiliki keberatan, maka mereka bisa mengacungkan tangannya. Tentu saja semua orang pada saat ini hanya bisa menundukkan kepala mereka di bawah tekanan keagungan dari Tetua Agung Pil Palace. Melihat hal ini, Ketua Agung Pil Palace pun sangat puas, lalu dirinya pun segera menoleh ke arah King Muer dan berkata, tampaknya pada saat ini hanya Nona King Muer yang memiliki keberatan. Oleh karena itu pada saat ini Nona King Muer bisa minggir. Dirinya benar-benar tidak ingin menyakiti Nona King Muer secara tidak sengaja. Setelah berbicara, dirinya pun segera mengangkat tangannya seolah-olah hendak menyerang, namun bersamaan dengan itu sebuah teriakan segera terdengar dari jauh bersamaan dengan dua sosok berdarah yang mendekat, dan sosok ini adalah Kaisar Iblis King Haoran bersama dengan Tetua keempat. Lalu Tetua keempat Dodi Bing 8 berteriak agar mereka mencoba untuk tidak sengaja melukainya. Tetua keempat pada saat ini segera berdiri di depan King Muer seperti hantu dan menatap dingin ke arah Tetua Agung Pipe. Dirinya lanjut berkata bahwa Pil Palace benar-benar sangat megah, dan Tetua keempat klan iblis darah pada saat ini menatap tajam ke arah Tetua Agung. Dirinya berkata jika Dan Liu Yan pada saat ini benar-benar memiliki nyali, maka dirinya bisa melesatkan telapak tangannya. Perkataan dari Tetua keempat ini benar-benar mengeluarkan lonjakan energi seorang Daudi bintang Delanpan yang sangat kuat. Bahkan dada semua orang dari Pil Palace seketika langsung merasa tercekik dan wajah mereka berubah menjadi pucat. Bahkan penjaga yang lebih lemah dari Daudi bintang ke-6 pada saat ini terguncang dan jatuh ke belakang. Tentu saja lonjakan ini juga dirasakan oleh kerumunan dan mereka pada saat ini benar-benar terkejut sehingga mereka hanya bisa tertegun dan bertanya-tanya siapakah sosok ini, karena kekuatan dari sosok ini benar-benar sangat kuat hingga bisa menghempaskan beberapa tetua dari Pil Palace. Mungkinkah kekuatan orang ini setidaknya memiliki kekuatan bintang Delanpan Dodi? Selain itu, siapakah orang yang baru saja disebut oleh Doi bintang 8 ini? Bukankah nama Tetua Agung dari Pil Palace ini bernama Danda Cheng? Lalu mengapa Dou di bintang 8 ini menyebutnya dengan sebutan Dan Liu Yan? Kerumunan yang pada saat ini menonton dari jauh benar-benar langsung meledak di tengah-tengah kehebohan. Sementara itu di sisi lain wajah dari Tetua Pil Palace benar-benar seketika memucat. Ketua Agung juga pada saat ini memiliki ekspresi yang sangat jelek, bahkan hampir tidak ada yang menyebut nama aslinya setelah bertahun-tahun. Selain itu juga tidak ada yang menyebut nama panggilannya dengan sebutan Dan Liuan. Jadi panggilan ini diberikan kepadanya karena dirinya memiliki api surgawi yang berada di peringkat kelima. Dirinya pada saat ini benar-benar merasa kesal dan jengkel, namun dirinya benar-benar tidak berani bergerak karena di depan seorang Dou di bintang 8 tidak ada seorang pun yang berani bergerak dengan gegabah. Bahkan jika Pil Palace jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan iblis darah, lalu Tetua Agung pada saat ini masih merasakan takut di dalam hatinya. Hal itu bukan karena tidak ada Dou di bintang 8 dari Pil Palace, tetapi Dou di bintang 8 ini biasanya tidak akan muncul sampai Pil Palace menghadapi peristiwa besar antara hidup dan mati. Pada saat ini Tetua Agung hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan dengan kebenciannya yang semakin membesar, namun kebencian ini tetaplah hanyalah sebuah kebencian karena pada saat ini dirinya benar-benar sangat ingin menghabisi Xiao Yan secepat mungkin. Dirinya berpikir bagaimana caranya untuk bergerak menghabisi Xiao Yan. Jika ada seorang Dou di bintang 8 di hadapannya, pada akhirnya dirinya pada saat ini hanya bisa mengepalkan tangannya dengan penuh dendam di dalam hati.
Lalu keinginan untuk menghabisi Xiao Yan pada saat ini benar-benar melonjak di dalam hatinya. Tetua Agung dari Pale Palace hanya bisa menatap tajam ke arah mereka berdua dan mengepalkan tinjunya. Dirinya berkata bahwa pada saat ini dirinya benar-benar tidak menyangka Kaisar Iblis dan Tetua Tempat datang ke sini secara langsung. Menanggapi hal tersebut, mata King Haoran pada saat ini dipenuhi dengan amarah yang dingin ketika dirinya mulai membuka mulutnya untuk berbicara. King Haoran berkata bahwa dirinya khawatir terlambat satu langkah ketika Tetua Agung Istana Pil pada saat ini tidak sengaja melukai adiknya. Menanggapi hal itu, Tetua Agung dari Pale Palace pun segera kembali berbicara dengan acuh tak acuh. Dirinya berkata bahwa permasalahan mengenai King Muer hanyalah kesalahpahaman dengan pendapat dari Kaisar Iblis yang agung. Tentu dirinya bisa mengetahui alasannya, namun pada saat ini Tetua Agung berpikir Kaisar Iblis sepertinya tidak datang ke sini untuk King Muer. King Haoran pada saat ini mengangguk dan dengan cepat memahami maksud dari pertanyaan Tetua Agung Pale Palace. King Haoran pun segera berkata bahwa Xiao Yan adalah saudaranya. Menurut informasi yang dirinya dapatkan bahwa putranya telah menculik istri dari saudaranya, oleh karena itu sebagai kakak laki-laki tentu saja dirinya harus datang dan bertanya langsung. Menanggapi perkataan tersebut, Tetua Agung dari Pale Palace pada saat ini tersenyum dan lanjut berbicara. Dirinya lanjut berkata tidak diduga masalah sepele seperti itu sebenarnya akan membuat Ketua Keempat dan Kaisar Iblis khawatir. Kata-kata ini terdengar sangat sopan tetapi mereka diam-diam mengejek King Haoran. Sementara itu King Haoran pada saat ini tertawa kecil dan tidak memperhatikan Tetua Agung sama sekali. King Haoran pada saat ini menoleh ke arah Xiao Yan dan tersenyum sebelum akhirnya kembali berbalik menatap ke arah Tetua Agung. Lalu King Haoran lanjut berkata bahwa ini bukanlah permasalahan yang sepele, bahkan jika Kaisar Iblis tidak datang, Tetua Keempat akan datang sendiri untuk membantu Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Tetua Keempat pada saat ini menganggukkan. Setelah itu dirinya menghampiri Xiao Yan yang pada saat ini masih berdiri diam. Ketua Keempat pada saat ini segera bertanya apakah Xiao Yan baik-baik saja. Siapapun yang pada saat ini menggertak Xiao Yan maka dirinya bisa memberitahu kakek keempat. Dengan begitu maka kakek keempat akan membantu Xiao Yan mendapatkan orang tersebut. Mendengarkan perkataan Tetua Keempat yang menggelegar ini, semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Seorang Dodi Bintang 8 pada saat ini benar-benar terlihat sangat menyayangi Xiao Yan. Sementara itu para master dari Pale Palace pada saat ini disebutkan kening dalam-dalam. Pada saat ini mereka baru menyadari mengapa Xiao Yan begitu berani, karena Xiao Yan mendapat dukungan dari seorang Doi Bintang 8. Sementara itu sudut mulut Tetua Agung Pale Palace pada saat ini benar-benar berkedut mendengar Tetua Keempat menyebutnya dengan sebutan kakek kepada Xiao Yan, dan itu berarti hubungan di antara mereka pada saat ini benar-benar sangat dekat. Lalu pada saat ini Tetua Agung benar-benar pusing menghadapi permasalahan ini. Sementara itu di sisi lain Tetua Keempat pada saat ini kembali menoleh ke arah Tetua Agung. Dirinya segera berkata dengan marah bahwa Pale Palace benar-benar sangat berani melakukan hal yang keterlaluan seperti mengambil istri orang. Selain itu mereka benar-benar ingin melakukan pembunuhan di depan umum di kota Juxi. Apakah ini cara dari Pale Palace menggertak orang-orang di benua Dodi? Menanggapi pertanyaan ini, Tetua Agung dari Pale Palace hanya bisa menghela nafas, lalu dirinya kembali menjelaskan permasalahan ini sesuai dengan apa yang dikarang oleh Dan Yan dan yang lainnya. Kemudian perdebatan di antara kedua kubu pada saat ini benar-benar terus berlangsung. Sementara itu Tetua Keempat segera menolak perkataan yang diajukan oleh Tetua Agung Pale Palace. Dirinya berkata bahwa Ketua Agung Pale Palace benar-benar memiliki terlalu banyak omong kosong. Jika kamu ingin melakukan baku hantam, aku akan meladeni kalian semua. Bocah epik Ketua Keempat sudah gatal tangan ingin melakukan baku hantam.